digital maupun nah, ini ada semacam permasalahan-permasalahan yang biasanya sering terjadi gitu, di dalam penyeleksian administrasi dari proposal teman-teman. Nah, ini untuk yang pertama biasanya tidak ada tanda tangan pembimbing gitu. Jadi walaupun isinya bagus, idenya luar biasa gitu ya, tapi tidak ada tanda tangan pembimbing saja sudah di-cut oleh reviewer gitu. Jadi langsung di eliminasi. Kemudian tidak ada stempel dari perguruan tinggi, nah, tidak ada identitas PKM gitu ya. Ini jadi memang langkah awal dari kemenangan di PIMNAS gitu ya, itu di sini administrasi awal proposal itu. Jadi harus benar-benar diperhatikan, harus jeli dan teliti gitu. Dan salah format gitu ya, format misalnya kita membuat PKMP tapi formatnya PKMT gitu. Dan kalau misalnya membuat PKMP itu harus menggunakan metode-metode yang sudah ada. Kemudian tidak ada biodata tim atau dosen pembimbing. Jadi teman-teman harus melampirkan di sini. Kemudian ada biodata pengusul atau dosen pembimbing. Nah, di bagian biodata pengusul atau dosen pembimbing itu yang setelah isinya itu kan ada tangan. Nah, di situ ketika mengajukan proposal tanpa ada tanda tangan, nah itu sudah langsung dieliminasi, di cut. Kemudian untuk jumlah halaman dari tahun ke tahun itu setahu saya hanya 10 halaman. Jadi di awal kriteria ada, misalnya ada yang 3, ada yang 5 gitu kan. Teman-teman ini harus memperhatikan juga gitu. Oke, next. Untuk permasalahan mitra, nah ini teman-teman kalau misalnya membuat PKMT, PKMM, nah ini teman-teman harus memperhatikan gitu kan. Nah, untuk PKMT itu kan harus ada surat bermitra, perjanjian gitu. Nah itu harus bermaterai, jangan sampai tidak diberi materai. Kemudian untuk PKMM itu biasanya ada surat ketersediaan bermitra, itu harus dicantumkan juga. Kemudian ada tanda tangannya dan juga ada stempel atau cap jempolnya. Ini teman-teman memperhatikan. Soalnya ini benar-benar sangat urgent juga ya di awal penyeleksian. Ada kesalahan sedikit saja sudah menyebabkan kehilangan kesempatan untuk memenangkan di PIMNAS. Kemudian tidak ada surat kontribusi pendanaan dari mitra, itu untuk KMT dan P. Oke, next. Ini kemudian untuk permasalahan program ya. Nah, teman-teman perhatikan ada semacam isi proposal yang tidak sesuai dengan jenis program. Nah, ini hati-hati ya. Hati. Kemudian untuk PKMP itu harus memberikan variabel-variabel yang diteliti, ya. Nah, untuk PKMT, nah, gambaran teknologi dan mitra tidak ada. Nah ini yang perlu diperhatikan. Sedangkan tadi sudah saya jelaskan bahwa PKMT itu harus ada gambaran teknologi dan harus ada mitranya. Untuk PKMM itu gambaran dari masyarakat sasaran tidak ada. Ini yang perlu diperhatikan dalam pembuatan PKM. Nah untuk PKMKC itu nilainya futuristik. Nah,
dari karya besar yang diusulkan masih belum nampak. Di PKMKJ ini kan semacam alat. Nah, untuk kedepannya itu harus ada semacam nilai yang futuristik. Kalau misalnya belum nampak, otomatis dari reviewer itu nanti sudah langsung meng-cut. Kemudian untuk PKMK itu muatan kompetensi kelayakan program itu belum ada. Ini yang perlu diperhatikan. Nah, selanjutnya yang terakhir ini ada gagasan yang bernilai besar belum ada. Ide-idenya yang biasa-biasa ya, itu langsung dieliminasi oleh reviewer. Oke, next. Nih, yang terakhir itu semacam permasalahan kreativitas ya. Jadi teman-teman kenapa tidak didanai, kenapa tidak berani lolos gitu ya. Jadi ada memang kalau misalnya dievaluasi lagi, apakah ide yang sudah saya ajukan itu sudah ada atau belum. Kalau misalnya sudah ada ya cari yang lainnya. Kemudian masalah-masalah administrasi gitu kan. Nah, ini diperhatikan betul. Kenapa memang ketatnya seleksinya di situ. Nah, ini yang pertama untuk permasalahan kreativitas itu terkait topik yang berulang. Kemudian ada topik yang sangat umum, khususnya perguruan tinggi negeri ya. Ini biasanya seringkali mengulang topik-topik yang sudah ada. Oleh karena itu, kreativitasnya kurang ya. Juri itu langsung memberikan judge bahwa oh ini sudah ada. Mengatasi permasalahan tersebut, teman-teman harus pandai-pandai dan rajin untuk membaca judul-judul yang sudah pernah didanai. Kalau perlu memiliki file di judul yang sudah pernah didanai. Nah, di situ teman-teman bisa mengantisipasi bahwa ide yang sudah dimiliki teman-teman itu tidak ada sebelumnya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Kalau misalnya ada yang belum jawab, bisa ditanyakan. Baik, luar biasa panjang sekali ya Pak penjelasannya. Kayaknya nggak cukup untuk 2 jam aja, nggak cukup untuk membahas PKM ini. Baik, untuk teman-teman yang mau bertanya silahkan. Oke, Aden. Mau dinyalakan mic-nya, Kak Samara? Boleh. Langsung dinyalakan. Ini saya bacakan aja, Mas. Ini ada pertanyaan dari Samara. Kak, saya ingin bertanya untuk pembuatan proposal PKMK, bagaimana cara kita menemukan ide bisnis yang kreatif dan inovatif? Produk yang kita buat belum ada di pasar. Kemudian bagaimana cara kita untuk melakukan analisis pasar? Oke. Silakan, Mas. Silakan. Ya, oke. Terkait pertanyaan yang pertama ini, mencari ide yang kreatif di dalam PKMK. Saya rasa ini tidak hanya PKMK ya. Jadi memang dasarnya ini teman-teman harus memiliki jiwa-jiwa analisis yang bagus ini dalam permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Nah, untuk yang mengarahnya ke PKMK ini di jualan, teman-teman harus mampu mampu melihat ya produk-produk yang sudah ada sekiranya. Nah, ini teman-teman harus tahu sekiranya produk-produk ini itu belum ada dan dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, oleh karena itu biasanya kreativitas itu langsung keluar dan harus teman-teman sering baca gitu kan, baca informasi yang ada. Bisa juga teman-teman menerapkan semacam produk-produk yang
ada di luar negeri dan bisa memberikan solusi bagi persoalan yang ada di Indonesia. Tapi bahan-bahan dari produk luar negeri tersebut itu kan terkadang tidak ada di Indonesia. Nah, teman-teman ini bisa memodifikasi, bahan-bahan tersebut, disesuaikan dengan yang ada di Indonesia. Nah, itu sih yang terkait ide-ide dalam PKMK. Dan juga untuk cara analisis pasar, ya teman-teman kira-kira langsung itu ya, membaca pasar-pasar produk-produknya, analisis. Jadi kalau misalnya semacam produk ini belum ada, ya memiliki potensi untuk kita membuat produk dan bisa diperjualbelikan dan memiliki peluang yang sangat tinggi. Itu sih kalau misalnya mencari ide dan cara menganalisis pasarnya. Kira-kira puas nggak dengan jawaban saya? Intinya harus banyak cari tahu ya, cari tahu, banyak baca gitu. Iya, betul. Mungkin agak berkaitan juga pertanyaan yang selanjutnya, Mas, ini. Boleh, selanjutnya. Apakah proposal PKM itu bisa diakses untuk full papernya atau gimana? Soalnya dia searching yang hanya bisa diakses itu hanya judulnya saja, Mas. Nah, ya memang kalau mengakses file kelengkapan proposal, ya file lengkap proposal itu memang tidak bisa. Jadi yang hanya bisa mengakses itu yang mengusulkan. Misalnya saya tahun lalu itu Kak. Terus bagaimana tipsnya untuk lolos PIMNAS gitu, Mas? Dan kita tahu kalau ide kita itu benar-benar inovasi baru gitu. Nah, untuk lolos PIMNAS sendiri itu ini ya. Jadi terkadang ide-ide yang biasa gitu sudah lolos PIMNAS. Nah, ini mungkin dia benar-benar taat pada aturan pedoman PKM. Jadi reviewer itu melihat bahwa semua yang sudah dilaporkan, jadi ada kejelasannya. Jadi sebelum PIMNAS itu teman-teman harus tahu serangkaian acaranya, panjang gitu ya. Dan dari awal kalau misalnya memang ide teman-teman itu belum ada dan benar-benar sudah memberikan manfaat yang luar biasa nanti hasilnya gitu ya. Nah, ini tahap selanjutnya itu kan didanai. Ketika didanai, itu teman-teman melakukan kegiatan. Entah itu jualan, kalau misalnya PKMK, kalau misalnya PKM penelitian, nah, itu melakukan penelitian gitu kan. Nah, reviewer itu lihatnya dari proses tersebut. Nah, dilihat dari proses tersebut. Dan ada semacam evaluasi dan monitoring. Bagaimana perkembangannya kegiatan tersebut. Walaupun ya idenya luar biasa dan baru, tapi ketika melakukan kegiatan setelah pendanaan itu tidak melaporkan dengan baik, misalnya melaporkan kegiatannya dan juga melaporkan rincian keuangannya itu jelek, nah, maka tidak memiliki potensi untuk masuk PIMNAS gitu. Dan juga nanti dilihat ketika nanti ada monef dari reviewer, nah itu bagaimana nah, untuk mengantisipasi dan untuk memberikan peluang yang besar, itu saran saya itu kegiatannya harus selesai 95%. Tidak harus 100%. Tidak harus, tapi 95%. Itu kalau misalnya pengen lolos PIMNAS ya, teman-teman. Dan kuncinya itu benar-benar di pedoman. Di pedoman tersebut. Itu yang bisa saya sampaikan sih, Mas. Oke.
sudah cukup jelas sekali ya. Apakah ada tanggapan dari Kak Estid Alda? Nah, untuk PKM penelitian, Mas, itu boleh mengambil dari penelitian orang sebelumnya nggak? Tadi kan kata Mas harus benar-benar pure itu penelitian kita sendiri. Nah, itu boleh kita kutip dari penelitian orang nggak? Ini yang PKM apa, Mas? PKM penelitian, PKMP. Oh, untuk PKM penelitian itu benar-benar harus ide kita sendiri. Walaupun penelitian lanjutan ya dari sebelumnya, nah itu tidak apa-apa. Penelitian lanjutan ya, bukan dalam arti penelitian yang sudah dilakukan. Nah, ini nanti diusulkan lagi ke PKM. Nah, ini tidak boleh. Tapi kalau misalnya penelitian sebelumnya itu belum selesai ya, belum selesai. Soalnya proses penelitian itu panjang banget ya, panjang. Nah, ini belum selesai, nanti bisa diusulkan lagi ke PKM. Nah, dengan variabel yang berbeda, kemudian dari metode yang berbeda, parameter yang berbeda, ini bisa dan potensi juga mendapatkan pendanaan. Seperti itu, Mas. Baik. Nah, untuk pendanaannya sendiri, Mas, itu nanti dipertanggungjawabkan kan? Ya. Maksudnya dananya itu harus habis semua gitu? Ya. Apa ada dikembalikan gitu? Nah, untuk dana, ketika teman-teman sudah ada pengumuman yang lulus pendanaan, nah itu memang setiap judul itu kadang berbeda ya, memang berbeda. Nah, disesuaikan dengan kebutuhan kegiatannya tersebut. Untuk dana itu memang kalau misalnya sudah disetujui misalnya 10 juta, nah di situ sudah kita yang mengelola. Dari peneliti yang mengolah dana tersebut dengan baik. Kalau misalnya ya ada semacam kegiatan, nah kegiatan ini itu didanai hanya berapa, tapi kegiatan ini membutuhkan dana yang besar. Nah, ini resiko juga terhadap peneliti. Nah, harus benar-benar bisa mengatur keuangannya sendiri. Dan kalau misalnya sisa ya dikembalikan ke peneliti, bukan dikembalikan lagi ke dikti gitu. Dan untuk pelaporannya, nah ini laporannya dan dana itu harus benar-benar semuanya habis gitu. Walaupun di lapangan nanti ada yang sisa atau ada yang kurang, itu tergantung penelitinya gitu sih. Kayak apa peneliti apa nih PKM teknologi itu kan butuh dana besar gitu ya, kayak membuat mesin gitu. Jadi kita harus cari sponsor lain gitu ya, Mas ya. Ya, nah di dalam proposal itu kan juga ada semacam format. Nah, pendanaannya dari lain itu bisa disebutkan. Kenapa? Ya terkadang memang kebutuhan dana itu besar. Kalau misalnya cukup dari dikti, ya sudah ditulis saja misalnya pengajuan 12 juta. Nah, kalau misalnya dari awal ini sudah ada gambaran, oh dana sekian ini belum bisa mensupport kegiatan penelitian saya, gitu kan, atau pengabdian masyarakat. Nah, bisa dicantumkan dana dari lainnya, dana lainnya itu bisa sponsor siapa, dicantumkan. Itu, Mas. Baik, baik. Cukup jelas sih, Mas. Oke. Baik, ini jam sudah menunjukkan jam 11.53 ya. Udah lewat banget waktu kita. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Ya. Udah cukup. Ada yang kurang paham bisa Oke, Mas. Iya. Nanti bisa ditanya di grup juga, nanti saya sampaikan ke Mas Afifnya juga. Ya, silakan. Baik, Mas Afif, untuk closing statement mungkin ada. Nah, baik, untuk closing statement. Jadi teman-teman semuanya gitu ya, belajar menulis itu sangat penting ya bagi teman-teman mahasiswa ini. Kenapa? Karena tugas akhir kita yaitu berupa skripsi.
Nah, di situ ketika kita sudah mengawali dari awal, dari semester 1, nah ini sudah terbiasa membuat skripsi, ya. Jadi ketika dihadapkan dengan skripsi itu sudah hal yang wajar, biasa gitu, dan mampu untuk menyelesaikan. Jadi teman-teman di sini belajar menulis itu sangat penting ya, gitu. Dan menurut Pramoedya Ananta, ketika orang-orang memiliki kepandaian yang sangat tinggi, gitu kan, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang sejarahnya di dalam masyarakat. Jadi itu pesan saya, selamat berkarya, gitu ya, di produktivitas dalam saat menempuh pendidikan sarjana itu harus benar-benar ada. Itu yang bisa saya sampaikan, Mas. Baik, Mas. Tidak lepas dari jurusan apa ataupun profesinya apa, yang penting menulis itu cukup penting ya, Mas ya. Iya. Baik, Mas. Mungkin seminar kita pada hari ini cukup. Ada lagi? Itu kan tadi yang terkait nggak ngaruh dari jurusan kita apa. Nah, jadi kalau mau menulis itu lebih baik yang sesuai dengan prodi kita atau enggak, Kak? Maksudnya tema yang kita tulis itu loh, Kak. Oh ya, untuk tema, gini, ada strategi teman-teman semuanya. Kalau misalnya mau membuat PKM, gitu ya, jadi teman-teman itu usahakan dari lintas jurusan, gitu kan. Ini saran dari lintas jurusan. Dan kalau menulis itu, ya, yang baik itu sesuai dengan jurusan kita, gitu kan, sesuai dengan ilmu yang dimiliki gitu, jurusan dan lintas angkatan gitu. Nah, teman-teman harusnya gitu, itu yang bagus, itu yang sudah saya terapkan selama saya mengusulkan, dan alhamdulillah saya berturut-turut tiap tahun mendapatkan pendanaan gitu, dari maba sampai akhir ini mendapatkan pendanaan, dan yang tembus hanya satu PIMNAS-nya gitu. Maksudnya tadi lintas jurusan tadi gimana ya, Kak ya? Oh, untuk lintas jurusan seperti ini, misalnya ada dari jurusan apa? Kesehatan masyarakat, Kak. Oke, kesehatan masyarakat. Misalnya tentang gizi gitu ya. Nah, nanti topiknya tentang gizi. Nah, tapi idenya itu dari adik. Nah, otomatis kan perlu ilmu-ilmu gizi gitu. Kita ngajak anggota dari prodi gizi gitu. Kalau misalnya terkait jualan, nah nanti kita ambil dari program prodi ekonomi atau akuntansi gitu. Jadi dari semua aspek jurusan itu bisa memayungi ide-ide yang ingin kalian itu ajukan. Seperti itu sih. Ya, Kak. Jadi tetap boleh ngajak yang boleh. Boleh. Dan usahakan lintas angkatan gitu ya. Jadi dalam satu tim itu ada 2 angkatan gitu. Misalnya angkatan 2020 dan angkatan 2019. Nah, itu yang bagus. Itu tips dari saya ya. Ya, baik, paham, Kak. Terima kasih banyak ya, Kak. Ya, sama-sama. Selama masih dalam satu university masih bisa ya, Mas ya? Kalau beda masih universitas nggak boleh ya? Belum boleh. Baiklah, Mas. Mungkin untuk hari ini cukup sekian dulu. Mudah-mudahan nanti di pertemuan berikutnya kita masih bisa sharing lagi, Mas ya. Karena masih banyak sekali yang perlu kita kupas lagi. Oke, Mas. Mungkin cukup sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan atau kesalahan dalam seminar hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk karya kita ke depannya. Amin. Baik, terima kasih. Saya sebagai moderator mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya. Ya.